Lokasi penambangan emas ilegal di Kabupaten Aceh Jaya kembali merenggut korban jiwa. Kali ini 3 warga Aceh Jaya dikabarkan menjadi korban. Bahkan salah seorang penambang diantaranya pun meninggal dunia. Sementara 2 orang lainnya mengalami luka berat dan tidak mengalami luka serius menurut kami. BPBK Aceh Jaya AG Suhadi menyebutkan berdasarkan keterangan Muhyan, salah satu korban selamat, bahwa saat itu dia bersama dengan korban lainnya tengah menambang emas secara tradisional. Lokasi penambangannya berada di bahu tebing dengan membuat lubang besar dan mereka duduk di dalam lubang tersebut. Lantas, mengapa tambang emas ilegal di Aceh tetap marak meski aparat dan pemerintah tahu lokasinya? Siapa sebenarnya diuntungkan dari kekacauan izin tersebut dan lemahnya pengawasan? Apakah sistem kapitalisme gagal menata ulang tambang tanpa mengorbankan lingkungan dan rakyat kecil? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Fajar Kurniawan, analis senior PKAD. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anggi. Menurut Anda, Bung Fajar, menanggapi seriusnya perihal tambang ilegal maupun yang legal ya, Bung Fajar, karena kalau berbagai sumber, Freeport pun diperpanjang hingga 2061. Bahkan berita ini kalaulah tayang 2061 itu kita udah di mana ya, Bung Fajar? Nih, menurut Anda, Hmm. melihat kondisi pertambangan yang diberitakan di Aceh khususnya saat ini, mengapa bisa seperti itu, Bung Fajar, dan apakah karena faktor sosial, ekonomi, dan politik yang membuat aktivitas ilegal tetap bertahan hingga kini, Bung? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita coba mencermati ya apa yang terjadi di Aceh Jaya ini, itu adalah tadi salah satu kasus tambang ilegal atau disebut sebagai illegal mining ya. Tapi di illegal mining ini sebenarnya kalau kita coba cermati kembali itu ada dua tipe illegal mining. Pertama adalah illegal mining yang memang itu eh, apa diusahakan oleh seseorang dan memang itu adalah betul-betul untuk kebutuhan memenuhi kebutuhan harian mereka ya. Artinya menjadi sumber nafkah mereka. Atau yang kedua adalah illegal mining yang tapi dia di backup oleh pengusaha besar ya, di backup oleh pemilik modal. Nah, kalau kita melihat misalkan di Aceh Jaya katakanlah dia adalah illegal mining tidak di backup oleh pemilik modal, tapi semata-mata adalah dia menjadikan itu sebagai sebagai mata pencarian utama, maka di sini kita kembali melihat paradoknya ya, paradok bagaimana di di negeri yang katanya memiliki sumber kaya alam yang berlimpah ruah ini termasuk adalah tambang, tapi masih ada orang-orang yang kemudian mempertaruhkan nyawanya untuk sekedar bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya gitu. Saya kira ini adalah menggambarkan kelalaian dari pemerintah ya untuk menciptakan lapangan kerja yang layak untuk semua rakyatnya. Jadi jadi saya ingin menyoroti bahwa ini adalah menunjukkan kegagalan dari pemerintah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas urusan seluruh rakyatnya, atas terpenuhinya pekerjaan yang layak untuk rakyatnya, sehingga rakyatnya akhirnya karena tidak ada juga peluang yang datang yang ditawarkan oleh negara ya maka mereka kemudian eh, berusaha sendiri dan pada akhirnya harus mengerjakan sesuatu pekerjaan yang bahkan mempertaruhkan nyawanya dan ini sangat 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 ironis menurut saya itu karena lagi-lagi adalah tadi mereka bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok mereka dan negara gagal hadir di tengah-tengah rakyat seperti itu. Nah, kemudian kalau yang kedua, kemungkinan misalkan tambang ilegal yang di backup oleh oleh pemilik modal, maka lagi-lagi ini menunjukkan juga carut marut pengelolaan kekayaan alam kita termasuk tambang ya. Bagaimana kemudian kita lihat di Indonesia ini katanya ngurus perizinan itu eh, lebih rumit daripada menjalankan bisnis sendiri. Jadi untuk ngurus izinnya saja itu
lebih rumit dibandingkan dengan menjalankan bisnisnya itu sendiri. Sehingga bagi mereka-mereka yang memilih jalan pintas ya maka pilihannya adalah kemudian melakukan aktivitas secara ilegal. Agar apa? Agar tidak terjebak ke dalam uh, birokrasi perizinan yang demikian complicated ya. Birokrasi perizinan yang tidak hanya butuh waktu yang lama tapi juga katanya untuk setiap meja itu membutuhkan uang pelicin gitu ya agar agar izinnya tadi bisa bisa segera keluar ya. Nah, ini adalah lagi-lagi juga problem bagi kita semua ya. Uh, karena apa? Karena demikian rumitnya perizinan itu sehingga orang kemudian lebih memilih untuk melakukan aktivitas secara ilegal ya, tidak diakui tidak tidak memiliki izin agar apa? Agar dia tidak terjebak ke dalam tadi waktu yang lama dan juga butuh sumber daya finansial yang besar juga ya. Jadi si Malkama itu ya, kalau dia ingin menjadi perusahaan yang legal maka dia butuh butuh sumber daya finansial yang besar apa namanya sehingga pilihannya akhirnya adalah ilegal. Tapi apapun itu eh, dua hal itu memang tidak dibenarkan ya. Tapi tadi kembali apa untuk tambahnya sendiri sebenarnya kita juga bisa lihat apa bisa takar dari dua perspektif ya. Pertama kalau memang untuk barang tambangnya itu cadangannya relatif kecil atau cadangannya itu memang kecil lah gitu ya, maka sebenarnya negara harusnya bisa memberikan izin itu kepada rakyatnya untuk mengelola tambang itu gitu. Tapi kalau cadangan tambangnya itu cukup besar, sebagaimana dalam apa namanya katakanlah mungkin cadangannya bisa sampai jutaan ton ya sampai ribuan ton ya kalau tambang emas, maka mungkin itu yang harus dikelola oleh negara. Jadi kalau seperti itu, ini kita menggunakan kacamata Islam ya. Memang Islam tidak membolehkan kalau tambang itu cadangannya besar dikelola oleh pihak swasta atau dikelola oleh secara individu. Maka kembali itu sesuai dengan apa namanya konteks Islam, maka yang mengelola harus negara karena tambang itu sesungguhnya masuk ke dalam kepemilikan umum atau milkiyatul ammah yang tidak semua orang kemudian bebas mengusahakannya, tapi harus tetap menjadi milik umum. Negara pun itu hanya menjadi wakil dari rakyat untuk mengelola tambang itu untuk kemudian hasilnya sebesar-besarnya akan dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat banyak ya untuk pembangunan berbagai fasilitas, sarana prasarana, infrastruktur yang dibutuhkan oleh rakyat untuk misalkan untuk memberikan membangun sekolah-sekolah ya sarana-sarana kesehatan dan pasar dan seterusnya seperti itu. Nah, ini saya kira problem mendasarnya itu adalah tadi eh, apa namanya tidak ada tata kelola yang jelas ya bagaimana mendudukkan permasalahan itu ya di dalam bingkai sistem ekonomi yang kapitalistik tadi itu, sehingga saya kira kejadian-kejadian kecelakaan kerja ya seperti yang ada di Aceh Jaya itu bukan terjadi sekali, itu terjadi puluhan kali ya dan terus berulang gitu dan tindakan kita hanya ya tadi yang pertama mungkin menyalahkan yang bersangkutan ya, yang kedua kita juga lemah di dalam penegakan hukum ya dan tidak memberikan solusi. Kalau itu tindakan disebut sebagai tindakan ilegal sementara rakyat butuh makan, terus apa solusi yang diberikan oleh negara gitu? Apakah dia disantuni? Apakah kemudian diberikan pekerjaan lain yang layak yang kemudian tidak perlu membahayakan keselamatan jiwanya misalkan? Ini kan tidak ada gitu. Jadi rakyat itu disuruh berjibagus demikian rupa tanpa ada solusi yang memadai dari negara gitu. Negara yang harusnya hadir tadi untuk apa namanya menyediakan lapangan kerja ternyata juga tidak sepenuhnya hadir gitu. Atau bahkan ya boleh dikatakan rakyat itu sekarang bertahan sendiri tanpa ada kehadiran negara untuk terutama untuk tadi mencari kerja dan sebagainya. Rakyat harus berjibaku, harus mencari pekerjaan-pekerjaan yang menurut mereka bisa menghasilkan sesuatu, bisa menghasilkan uang karena itulah yang dibutuhkan untuk melanjutkan kehidupan mereka gitu. Nah, terus kalau 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 tadi misalkan di dalam konteks sistem Islam tadi itu
kalau toh misalkan cadangan tambangnya itu kecil, ya memang ya negara tinggal tinggal kemudian memberikan kewenangan itu, memberikan izin buat mereka sehingga tidak disebut lagi ilegal ya. Kemudian bahkan mungkin diawasi dari si aspek keselamatan kerjanya ya, atau keselamatan dan kesehatan kerjanya ya, kemudian diberikan pendampingan bagaimana harus mengelola aspek lingkungannya dan seterusnya seperti itu. Atau kalaupun ternyata cadangannya besar dan harus diambil alih oleh negara, dikelola oleh negara, maka rakyat juga tetap bisa terlibat di dalam tambang itu, tapi sebagai pekerja gitu ya. Nah, itu itu solusi yang hari ini kita tidak jumpai ketika kita masih berpijak pada solusi-solusi parsial, apa namanya, yang kemudian berpijak pada ekonomi yang kapitalistik. Saya kira begitu, Bung Anggi. Dan yang tadi Anda paparkan memang lagi-lagi ada juga memang Ya, masyarakat berekonomi lemah yang ya, menggantungkan kehidupannya di dalam proses aktivitas ini karena tadi yang juga Anda paparkan lagi-lagi ini menunjukkan kegagalan negara. Lantas, sejauh mana menurut Anda kebijakan pusat justru memperparah kekacauan izin serta memberikan ruang praktik korupsi serta konflik kepentingan, Bung? Karena banyak juga beberapa yang anggaplah kita bilang tambang emas ilegal tapi di backup oleh aparat dan lain sebagainya, Bung. ya, saya kira itu menjadi jenis yang kedua ya. Tadi tambang ilegal yang tapi di backup oleh oleh apa? Oleh oligarki, tapi oligarki pun juga tidak berdiri sendiri, tapi dia juga di backup oleh aparat dan itu saya kira kasusnya juga marak ya. Baru-baru ini Mualim, Gubernur Nanggur Aceh Darussalam juga menunjukkan ekspresi kemarahan ya atas maraknya tambang tambang ilegal, terutama tambang emas yang tersebar di berbagai daerah di Aceh ya, dan bahkan di situ apa namanya, ada rente ekonomi yang beredar di situ ya, yang tentu rente ekonominya ilegal gitu, artinya apa namanya, di backing aparat yang kemudian untuk backing itu membutuhkan biaya 360 miliar ya. Itu data yang diperoleh dari lapangan dan kemarin disampaikan oleh DPR Aceh di hadapan Gubernur Nanggur Aceh Darussalam ya, Pak Muzakir Manaf ya. Dan saya kira ini juga terjadi di berbagai wilayah yang lain termasuk di Manokwari itu juga tambang emas yang di backup oleh aparat gitu, dan tentu kalau sudah backup oleh aparat itu bukan lagi seperti tadi ya, kebutuhannya untuk sekedar untuk menafkahi keluarga, tapi ini sebuah kejahatan korporasi ya, apa namanya, yang mereka dengan apa, dengan ilegal itu maka mereka menghindari berbagai kewajibannya, walaupun memang ini sendiri pun sudah salah ya, artinya mau ilegal dua-duanya salah gitu, karena kalau cadangannya sudah besar ya maka lagi-lagi itu tidak dibenarkan tambang itu dikelola oleh private sector ya, tapi harus sepenuhnya dikelola oleh negara atas nama rakyat, atas nama apa namanya, kepemilikan umum tadi itu. Dan ini yang kalau konteksnya tadi tambang emas yang di backup oleh oligarki itu semakin menambah rumit ya, karena di situ berkelindan antara antara mereka tidak hanya merusak sumber daya alam kita, tidak hanya mengeksploitasi kekayaan alam kita, tapi dia juga sudah merusak mental moral aparat kita ya. Yaitu dengan tadi, dengan adanya uang-uang haram yang beredar di dalam bisnis tambang itu, dan saya kira itu nilainya juga kalau dikumpulkan se-Indonesia itu bisa triliunan atau bahkan puluhan triliun, Bung Anggi. Nah, itu angka yang besar kan. Kalau Aceh saja tadi setahun diduga ada aliran dana haram itu 360 miliar itu untuk satu satu provinsi, dan itu adalah perkiraan ya. Mungkin kalau dikumpulkan seluruh Indonesia ya tadi nilainya bisa triliun bahkan bisa mencapai puluhan triliun, dan itu adalah aktivitas-aktivitas ilegal yang dilakukan oleh aparat yang menjadi backing tadi, dan ini apa namanya, saya kira belum yang kemarin ya yang di Bangka Belitung misalkan itu kan juga merugikan negara triliunan gitu ya. Nah, ini membuktikan bahwa di dalam sistem ekonomi kapitalistik itu ada celah-celah yang sangat menganga ya, yang kemudian apa namanya, tidak bisa kita tutup sejauh ini ya. Kecuali kita akan terus apa namanya, negara akan mengalami kebocoran-kebocoran ya, negara tidak akan bisa menindak tegas ya karena ada kelindan antara pemilik modal dan aparat penegak hukum tadi itu. Dan kalau backing tadi sudah di pusat ya, maka di daerah biasanya tidak akan berdaya apapun gitu. Nah, ini
saya kira praktik-praktik seperti ini akan tetap akan marak ya sepanjang tadi secara sistem ini juga harus dilakukan transformasi besar-besaran dari tadi ekonomi kapitalistik yang kemudian semua orang bisa bisa memiliki apapun yang dia mau ya, menjadi sistem yang mungkin perlu 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 apa namanya, perlu mendefinisikan lebih 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 implementatif tadi ya. Ada pengelompokan kepemilikan, ada kepemilikan yang sifatnya individu, ada kepemilikan apa, publik ya, atau public property atau milik atau lama tadi, ada juga kepemilikan negara. Nah, selama ini ekonomi kapitalistik itu uh, mengakui kepemilikan pribadi sangat bebas ya. Dia mau miliki apa saja boleh ya. Mau punya tambang, mau punya konsesi ratusan ribu hektar, ya punya konsesi jutaan hektar itu diperbolehkan. Nah ini yang harus diatur gitu ya. Tidak pula seperti ekonomi sosialis ya, yang semua itu harus dimiliki oleh negara. Nah Islam ini hadir sebenarnya adalah untuk menyelesaikan masalah itu semua. Nah saya kira ini yang belum pernah kita coba di negeri ini adalah bagaimana kalau kemudian kita sodorkan solusi Islam untuk menyelesaikan itu semua, yang kemudian penyelesaian itu sangat sangat masuk akal, sangat manusiawi, dan sebenarnya apa namanya, lebih mewakili fitrah dari manusia. Manusia juga ingin punya punya sesuatu ya, punya kepemilikan ya, tapi lagi-lagi ya, ada batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh. Ada do's and don'ts yang harus dia apa namanya, taati. Tidak boleh kemudian dia melanggar itu atau melampaui itu. Orang boleh punya bisnis apa saja, tapi begitu itu menyentuh hal-hal yang terkait dengan kepemilikan umum, maka dia harus tahu dan tidak boleh melampaui garis itu. Tapi harus dikembalikan lagi kepada negara ya. Dia tidak boleh apa semau-maunya, yang penting punya uang, dia bisa menguasai bisnis apa saja, tidak bisa seperti itu. Tapi di sektor-sektor yang memang diperbolehkan ya silahkan gitu ya. Orang mau punya rental mobil sampai mobilnya ribuan nggak boleh gitu ya. Orang punya punya apa jasa apa kontraktor yang apa namanya bisa bangun pabrik, gedung dan sebagainya sekomplek apapun itu boleh gitu ya. Tapi lagi-lagi kalau terkait dengan public property, maka dia ada batasan-batasan yang memang mengharuskan dia tidak boleh masuk ke ranah-ranah itu. Saya kira itu Bung Anggi untuk apa namanya, kalau kita ingin apa solusi yang tuntas, maka cobalah di apa cari alternatif yang memang alternatif itu sendiri sebenarnya sudah ada di tengah-tengah kita ya, sudah diberikan itu semua oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala ya, untuk manusia, tidak hanya untuk apa namanya umat Islam, tapi untuk seluruh seluruh manusia, yaitu adalah sistem Islam itu. Yang ini saya kira belum pernah kita bereksperimen untuk menerapkan itu. Jadi kalau bereksperimen saja belum, maka tidak sepatutnya kita memberikan komentar bahwa itu tidak cocok, itu tidak layak, itu tidak mungkin ya, ya. Coba dulu lah gitu ya, coba dulu kemudian baru memberikan komentar gitu. Saya kira begitu, Bung. Baik, jazakallah Bung Fajar untuk paparannya. Ini perihal tambang emas baik yang legal maupun ilegal memang sangat banyak gitu ya Bung Fajar. Ada di Indonesia ini, bahkan kerusakan lingkungannya luar biasa, seperti yang tadi Ya, pun salah satu contoh misalnya yang legal pun gunung bisa terbalik gitu ya Bung Fajar. Jadi dalam sekali, bahkan menelan juga korban jiwa, itu yang legal, apalagi yang ilegal. Lagi-lagi memang semuanya harus diatur tadi yang seperti Bung Fajar sampaikan, memang harus pengaturannya bersumber dari yang sumber maha sempurna, sumber maha adil, yaitu yang tadi bersumber dari hukum Islam. Jazakallah sekali lagi Bung Fajar untuk paparannya pada kabar petang sama-sama. kali ini. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.